Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Serba Otodidak. Kali ini kita masuki materi bagaimana cara mengoding HTML5. Ya, sebelum kita memasuki atau membuat suatu website yang dinamis atau statis, kita di sini belajar dulu dasarnya itu HTML5. Jadi materi sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu HTML5. Jadi HTML5 itu bukan bahasa pemrograman, tapi dia adalah struktur dari kerangka dari suatu website ya. Bawaan dari browser atau eh, penyedia layanan pencarian ya, seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, kali ini sebelum kita membuat website dinamis maupun statis, jadi website itu ada dua ya, dinamis dan statis. Statis itu website yang bentuknya itu tidak bisa diubah-ubah secara secara GUI gitu, secara manual yang biasa kita gunakan misalnya kayak blog gitu ya. Jadi tidak bisa diedit dengan mudah gitu. Dia biasanya menggunakan coding kalau statis. Sedangkan kalau dinamis dia biasanya website berupa yang ada datanya. Dia bisa digunakan apa seseorang atau user tanpa harus dia punya ilmu pemrograman. Ya itu bedanya ya, dinamis sama statis. Intinya kalau statis itu website yang bentuknya seperti itu saja, tidak ada database ya, ada data penyimpanan. Sedangkan kalau dinamis dia ada data penyimpanan dan itu bisa digunakan hampir semua pengguna website ya. Nah, itu bedanya. Oke. Di dalam tutorial pertama ini kita bakal belajar memahami bagaimana menyimpan format HTML, kemudian bagaimana menjalankan format HTML, dan bagaimana memahami struktur dari HTML. Oke, pertama materi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana kita menginstal text editor ya, salah satunya Visual Studio Code. Nah, ini cocok sekali untuk kita belajar HTML. Jadi silakan download dulu. Nah, tutorialnya ada nanti saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan linknya, jadi tinggal diklik. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Sangat mudah untuk Visual Studio Code. Ini text editor yang sangat saya sarankan dipakai untuk programmer pemula atau yang sudah lama, karena ini punya beberapa fitur ekstensi bantuan yang lengkap ya. Oke, ini saya udah buka ya. Saya hapus dulu project yang saya tes sebelumnya. Saya hapus dulu biar lebih jelas. Oke, bentuk awalannya Visual Studio, bentuk awalan Video Studio Code seperti ini. Pertama, bagaimana kita membuat projectnya dulu ya. Jadi teman-teman yang baru belajar, sebelum kita membuat project web itu diawali dengan hypertext markup language atau disebut HTML ya. Kita buat dulu format HTML nya. Untuk pemula kita belajar HTML dulu, kita memahami strukturnya secara sederhana dulu. Oke, pertama kita buat project dulu. Caranya klik file di ujung kiri. Ini ini kita prakteknya menggunakan sistem operasi Windows 10, kemudian ini di PC ya. Mungkin nanti tutorialnya ada di Android untuk belajarnya. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya personal PC atau PC, bisa menggunakan Android untuk belajar HTML. Namun tidak seperti di PC ya. Kalau di PC kita bisa
sekalian demo offline website yang kita buat, kemudian bisa kita build di PC lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan Android. Ya, intinya lebih mudah itu menggunakan PC atau laptop. Oke, langsung saja. Pertama kita buat dulu project ya. Caranya klik file, kemudian new ya. Bentuknya seperti ini ya awalan. Jadi dia berupa notepad biasa gitu ya. Ini sebenarnya seperti notepad ya, kosong. Kita save dulu formatnya menjadi HTML. Caranya gimana? Caranya klik file, kemudian save as, kemudian simpan atau pilih directory yang mau kita simpan. Misalnya di sini saya simpan di my document di komputer Anda, teman-teman. Kemudian di sini saya bikin folder ya biar tidak acak-acakan. Nah, saya sebut foldernya HTML, kemudian saya masuk ke foldernya. Nah, kemudian di sini saya simpan. Cara menyimpan format HTML seperti ini, teman-teman. Pertama, tuliskan nama HTML. Nah, biasanya untuk awalan atau tampilan awal di dalam suatu website ya, itu ciri-ciri filenya itu namanya index diakhiri dengan titik HTML. Nah, biasanya awalan file itu dia biasanya ciri-cirinya ada index.html. Jadi nggak bisa semau kita. Jadi mau apapun yang bakal muncul nanti index.html. Kenapa? Karena ketika nanti kita belajar menggunakan localhost atau menggunakan server ya secara offline ya di dalam PC, yang akan terbaca duluan adalah indeks HTML. Jadi kita sebut saja filenya index.html ya, biar nggak bingung. Sebenarnya bisa kita ganti filenya ini namanya dengan sesuka kita, tapi kita mengikuti satuan internasional yaitu index.html untuk awal ya, awal pembuatan website. Selanjutnya bisa kita beri nama lain ya, nanti saya tunjukkan. Kemudian klik save ya, atau enter aja save, maka otomatis dia akan ada logo seperti kurang dari, lebih dari, dan tulisannya filenya namanya index.html. Ini udah menjadi file ekstensi dari HTML. Nah, ini udah kita save ya, udah kita jadikan file HTML. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar HTML, baru menginstal Visual Studio Code, sebelum kita belajar HTML atau belajar membuat website, kita download dulu extension yang ada di Visual Studio Code yang disediakan. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam mengoding ya. Jadi nggak sulit. Caranya gimana? Kalian klik gambar seperti kotak ini. Nah, kalau disentuh ada bacaan extension, kemudian diklik. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di dalam search ini kalian ketikkan saja HTML karena kita belajar HTML dulu ya. Nah, ini ada beberapa yang harus diinstal. Nah, yang diinstal yaitu pertama diklik kiri ya, yaitu HTML CSS support. Nah, kalian install aja, nanti beberapa detik nanti otomatis dia install. Kemudian kedua HTML snippets ya, atau snippet ya. Ini gunanya nanti ketika mengodingkan dia akan muncul isi dari coding HTML kalau kita sedikit lupa coding. Kemudian bawahnya adalah IntelliSense for CSS class. Nah, nanti ini kita gunakan juga untuk CSS nanti ya. Jadi ketika mengoding ada extension CSS lebih mudah, nanti itu materi yang akan datang ya. Selanjutnya di bawahnya adalah format HTML in PHP. Nah, ini diinstal juga agar lebih terstruktur formatnya. Nah, setelah 4 itu kita install khusus HTML, kita keluarkan ya. Nah, langsung saja kita ngodingnya ya. Cara ngodingnya gini, karena kita udah nginstal beberapa extension, maka otomatis tanpa harus mengoding panjang-panjang dia akan muncul. Nah, contohnya seperti ini. Saya ketikin HTML. Nah, dari HTML. Nah, maka otomatis dia akan ada pilihan.
pilihannya 3 ya, HTML untuk XML, HTML versi 5 ini maksudnya petik 2, 5 ini versi 5 atau HTML aja. Jadi karena materi yang sebelumnya telah dibahas tentang HTML ya. Teknologinya sekarang sampai saat ini menggunakan HTML5. Kita pilih yang HTML5. HTML5. Jadi otomatis ketika kita pencet enter di keyboard dia akan menyusun sendiri ya struktur dari HTML5. Bentar, nah dia langsung otomatis langsung ngebentuk. Ada doc type HTML, ini ciri-ciri dari HTML5. Kemudian HTML length, ini bahasanya ya. Kemudian ada namanya tag. Ini semua ini sebutannya dengan tag. Kemudian ada meta tag untuk membaca satuan dari browser, ya, ada UT-8. Kemudian meta equate XUA compatible. Jadi ini untuk dibaca di browser bawaan Windows, biasanya IE @g namanya, @g ya kalau di Windows. Kemudian di sini ada meta name pivot. Nah, ini biasanya untuk menyesuaikan dengan device seperti handphone, iOS atau Android. Nah, ini tambahan dari HTML ya, teknologinya. Kemudian di sini ada tutup tag dari head. Nah, jadi ini struktur HTML5 seperti ini. Ada HTML, ya, ini ada tag HTML, kemudian ditutup. Jadi di dalam tag ini sampai dengan sini menunjukkan bahwa ini formatnya HTML. Ya. Kemudian di bawahnya ada head. Head itu kalau bahasa Indonesia kepala ya. Jadi bagian kepala. Jadi nanti biasanya kalau website di atasnya tuh ada tulisan. Nah, itu menampung segala head ya, jadi kayak judul websitenya itu di sini. Seperti juga memanggil format CSS atau JavaScript, nanti kita pelajari ya, itu di sini, di head, semuanya di head. Nah, ini kemudian ada title ya. Ini saya sebut sebagai judul dari website ya. Kalau kita buka di browser di laptop atau di Google Chrome di Chrome ya, di Chrome handphone, biasanya ketika kita mau nge-tap ya, itu ada tanda bahwa itu misalnya websitenya Facebook, dia ada tandanya di atas. Nah, itu title, itu gunanya title. Nah, ini di mana-mana ketika membuat tag itu udah buka, ada tutup. Nah, jadi intinya ini perintah head, buka perintah, kemudian tutup. Nah, yang di dalamnya perintah lagi. Jadi ini intinya bagian dari head. Nah, selain itu apa? Selain itu setelah head yaitu body. Nah, body ini kalau bahasa Indonesia badan. Nah, ini bagian badan. Jadi kita analogikan HTML itu sebagai bagian tubuh manusia, yaitu kerangkanya, itu tengkorak. Ada kepala, ada badan, tapi berupa tengkorak, belum ada daging segala macam. Sedangkan daging itu sebutannya kita itu membayangkan yaitu CSS. CSS itu tampilannya. Kemudian ada namanya JavaScript. Nah, JavaScript itu sebagai keahliannya atau bidang keahliannya. Misalnya dia cerdas dalam matematika atau dia cerdas dalam bermain basket. Nah, itulah analoginya sebagai manusia ya buat website itu. Nah, ini ada body ya. Nah, body ini bagian badan berarti ya. Nah, di bagian badan ini nanti ada struktur apa aja. Tapi kalau untuk tutorial sekarang kita gak usah banyak-banyak, kita hanya memahami dulu bagaimana sih HTML itu berjalan ya. Jadi tutorial ini kita pahami dulu tag-tag yang kira-kira untuk awalan belajar itu, biar kita memahami, oh HTML itu ternyata ini. Nah, ini udah saya buat, kemudian kita save ya. Cara save-nya klik file, save atau Ctrl S di keyboard, Ctrl S. Nah, kalau kita jalankan, tadi kita simpan di my document ya, my document, kemudian HTML. Kita buka di directory komputer kita di my document HTML. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Karena apa? Browser saya adalah Chrome, maka di sini Chrome. Tapi kalau di teman-teman, dia kalau misalnya bawaan @g ya,
atau Microsoft ya, browser Microsoft, maka dia akan Microsoft. Nah, ini berhubung saya sering buka Chrome, maka dia tampilannya browsernya Chrome. Jadi cara bukanya klik aja 2 kali. Nah, maka otomatis dia akan kosong seperti ini. Nah, ini kata saya judul dari website ya. Kalau dilihat sini ada judul website. Ntar saya kecilin dulu ini foldernya. Nah, kalau misalnya ini kan dokumen ya namanya. Kalau kita ganti misalnya belajar HTML misalnya ya, maka di dalam judul itu berubah belajar HTML. Kita refresh. Cara refreshnya gimana? Di browser itu ada ini nih, atau F5 di keyboard, pencet F5. Nah, maka dia berubah ya. Seperti itu, paham ya? Nah, itu berubah. Ini jadi di dalam ini kan ada di dalam tag title ini ada namanya konten. Ini konten sebutannya. Dia apa, tulisannya warna hitam. Jadi itu bisa diubah-ubah kalau yang warnanya hitam ya. Tapi di dalam tag. Nah, saya contohkan lagi. Karena di sini putih, kita misalnya tampilkan suatu tulisan aja ya. Ini kan putih ya, tampilan di browsernya putih, gak ada, belum isi karena bodinya kosong. Aku tambah di sini misalnya paragraf aja deh, menggunakan P, kemudian buka. Nah, otomatis dia nutup. Nah, itu gunanya tadi extension yang kita install tadi. Nah, maka otomatis dia bikin tag sendiri, kemudian diakhiri dengan tutup. Nah, di dalam tag ini, dalam tag paragraf ini, P ini sebutan paragraf, kita isi aja. Ini adalah project belajar misalnya ya. Saya save, Ctrl S ya di keyboard. Kemudian saya balik lagi ke browser, saya refresh. Nah, maka otomatis di sini akan tampil ini adalah project belajar. Nah, itu mungkin seperti itu ya cara mengoding HTML ya. Mudah ya, mudah, nggak terlalu sulit kalau HTML. Nah, kalau HTML itu ada beberapa strukturnya, tapi kita nggak dibahas di materi ini, mungkin nanti. Cuma saya menunjukkan bagaimana menyimpan data atau menyimpan suatu format HTML ya. Jadi bentuknya gini. Jadi nanti ini bisa diisi. Jadi kalau kita ngelihat Facebook itu strukturnya udah banyak ya. Ini barisnya salah satunya aja sih sebagai contoh. Itu di dalam body ini HTML ini ada konten, ada slider bar, ada itu tersendiri, ada maksudnya teman-teman. Nanti mungkin kita bakal praktek. Mungkin sampai sini ya tutorial tentang pemahaman kita untuk pemula ya. Bagaimana sih kita mengerti belajar HTML. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari HTML itu apa. Ya, saya siapkan materi ya. Kemudian kita praktek sampai ngebuat suatu bentuk website statis dulu. Nah, mungkin sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar ya. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Bunyikan tanda lonceng supaya saya lebih update lagi berita-berita atau pembelajaran tentang teknologi ya, salah satunya programming ya. Karena di sini baru, channel baru, jadi saya ngebahas ini tentang HTML dulu. Mungkin selanjutnya kita bakal banyak sih ya, pemrogram itu banyak. Salah satunya HTML lah, untuk mudah kita untuk pemula memahami apa itu pemrograman. Sampai sini saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Atas jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam ngoding.